Saya itu kepikiran ingin bicara tentang pertemuan Anies Baswedan dengan Ahok kemarin hari Jumat tanggal 13 Juni dalam sebuah acara di Jakarta. Judul acaranya itu kalau tidak salah adalah Jakarta Future Festival, semacam diskusi di mana Ahok dan Anies itu dijadwalkan sekaligus diagendakan untuk sama-sama menjadi pembicara. Tapi kayaknya sekalipun jadwal diskusinya itu beda-beda, tapi saya kira secara prinsip yang ingin saya katakan adalah bahwa satu hal, pertemuan antara Anies Baswedan dan Ahok ini pastinya akan menjadi berita, selalu menjadi bergunjingan dan selalu akan dikait-kaitkan dengan bagaimana kedua tokoh ini sejak 2017 yang lalu dinilai sebagai tokoh yang selalu berkonfrontasi, sebagai dua pihak yang seakan-akan memang nyaris tidak akan ada islah politik di antara keduanya, tentu dalam konteks persaingan Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Kalau kita hitung rata-rata secara umum dan kalau kita mau jujur sebenarnya, di antara ratusan ya kepala daerah yang sudah berlangsung pemilihannya di seluruh Indonesia, saya kira the one and only, satu-satunya pilkada yang paling diingat, yang dinilai paling brutal, yang dinilai paling tragis di seluruh Indonesia adalah Pilkada Jakarta 2017 yang lalu, yaitu pilkada di putaran kedua yang mempertandingkan antara Anies Baswedan dengan petahana, yaitu dengan Pak Ahok. Di putaran pertama, Pilkada Jakarta itu ada AHY di situ, tapi karena AHY tidak masuk dalam putaran kedua, maka terjadilah head to head antara Anies dan Ahok. Inilah yang kemudian menurut saya menjadi titik bagaimana kegaduhan politik itu terjadi di Indonesia secara umum. Padahal pilkadanya di Jakarta, tapi melibatkan begitu banyak pihak yang seakan-akan punya kepentingan untuk meramaikan dan bertanding di Pilkada Jakarta 2017 tentu saja. Apa titik kuncinya? Karena saat itu Ahok dinilai menista agama, karena dinilai memberikan kritikan terhadap Al-Maidah yang dinilai sebagai ayat yang dinilai tidak terlampau menguntungkan kepada Ahok. Jadi itulah yang kemudian membuat bagaimana huru-hara dan kegaduhan politik yang sangat luar biasa. Para pendukung Anies dan para pendukung Ahok saling perang opini, tawuran opini, saling hujat kanan kiri, pakai ayat dan seterusnya dan seterusnya. Terjadi pembelahan yang cukup ekstrim antara pendukung Anies dengan pendukung Pak Ahok. Seakan-akan dunia saat itu runtuh, seakan-akan kiamat itu dekat hanya gara-gara persoalan Pilkada Jakarta. Bahkan kita ingat satu persatu begitu banyak protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok aktivis Islam yang tergabung dalam gerakan pembela ulama ya, GNPF, MUI dan seterusnya. Gerakan pembela ulama atau gerakan pembela fatwa MUI yang saat itu memang meminta Ahok itu untuk ditindak secara tegas karena dinilai menista agama. Dan endingnya dalam pilkada ini dimenangkan oleh Anies Baswedan. Praktis ini adalah pilkada yang kemudian dicatat oleh banyak orang akan meninggalkan luka yang cukup luar biasa. Kedua belah pihak khususnya Anies dan Ahok itu seakan-akan sulit untuk islah dan sulit untuk bisa disatukan kembali. Saya menyaksikan dari dekat bagaimana Pilkada Jakarta itu sangat brutal. Begitu banyak ayat-ayat yang bermunculan ya untuk menuding siapa yang dinilai penista agama dan untuk menunjukkan dirinya itu sebagai pembela ulama dan pembela umat Islam. Terjadi fragmentasi yang cukup ekstrim, terutama pendukung Ahok dan pendukung Anies. Ahok dan para pendukungnya dinilai sebagai penista agama, dinilai anti umat Islam, anti ulama dan seterusnya. Sementara Anies dan pendukungnya adalah yang kemudian menyebut dirinya atau mengklaim dirinya sebagai pembela ulama, pembela agama dan pembela umat Islam. Jadi inilah yang menurut saya menjadi pilkada yang terjadi huru-hara yang dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang lain memang sangat mengerikan. Tapi publik ternyata salah ya. Ketika ada pembelahan ekstrim efek Pilkada Jakarta 2017 yang menggunakan isu-isu agama dan politik identitas, kan seakan-akan Anies dan Pak Ahok itu tidak ada islah, tidak akan ketemu. Tapi nyatanya kalau kita hitung rata-rata secara umum, Ahok dan Anies itu sudah berjumpa kurang lebih sekitar 3 kali. Dulu misalnya di bulan Desember, di penghujung 2024 pergantian tahun menuju 2025, Anies dan Ahok juga bertemu dan berjumpa dalam sebuah acara di Jakarta. Keduanya kelihatan tampak akrab ya, sekalipun tidak bicara dari hati ke hati, tapi secara gestur keduanya itu menunjukkan bahwa seakan-akan tidak akan ada persoalan apapun, dan bahkan keduanya itu dianggap memiliki identik ataupun kesamaan ketika dalam
Pilkada Jakarta 2024 yang lalu, Anies Baswedan memberikan dukungan secara terbuka kepada Pramono Anung dan Sidul untuk bertanding di Jakarta dan mengalahkan jagoan yang diusung oleh Kimplas, Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono. Jadi itu adalah pertemuan yang menurut saya menjadi trigger bagaimana Anies Baswedan dan kemudian Pak Ahok yang dulunya itu dianggap dua mazhab, dua kutub yang saling berhadapan-hadapan, tidak mungkin akan bisa islah, tidak mungkin akan bertemu sampai kiamat. Tapi nyatanya waktu Pilkada Jakarta 2024 yang lalu, Anies mendukung Pak Pramono Anung, begitupun Ahok yang satu partai. Itulah menjadi titik bagaimana keduanya itu sudah mulai mencair hubungan politiknya. Oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan, politik itu jangan ngotot-ngotot amat. Nggak perlu pakai ayat-ayat, nggak perlu pakai baper-baper, nggak perlu seakan-akan ini semacam perang agama. Tidak sederhana itu. Politik itu soal untung dan rugi. Bagi para politisi ya, kalau tidak menguntungkan ya itu dianggap tidak terlampau penting untuk diperjuangkan secara signifikan. Nah, pertemuan yang kedua itu ketika Anies dan Pak Ahok sepertinya juga hadir dalam sebuah acara launching buku. Kalau tidak salah itu bulan Januari 2025. Launching buku itu berjudul Makanya Mikir, yang ditulis oleh Abigail dan Kania Cita kalau tidak salah ya. Itu juga Pak Anies dan Pak Ahok juga berjumpa dan bertemu, dan keduanya juga menunjukkan ya seakan-akan tidak pernah terjadi persoalan apapun. Nah, tentu yang terakhir, pertemuan yang ketiga adalah yaitu acara Jakarta Future Festival kemarin tanggal 13 Juni. Ini masih segar dan masih fresh ya, yang diadakan di Jakarta. Anies ya kelihatan bertemu dengan Ahok, kemudian ada foto bersama. Entah apakah ada pembicaraan keduanya, tapi secara gestur politik publik menangkap bahwa sebenarnya peristiwa masa lampau terkait dengan Pilkada Jakarta 2017 di mana mempertentangkan antara Anies dan Ahok secara perlahan, secara historis sudah mulai hilang. Seakan-akan sekat-sekat politik sudah tidak ada lagi. Seakan-akan keduanya itu tidak pernah saling berkonfrontasi, dan seakan-akan keduanya tidak pernah menjadi simbol bagaimana pembelahan politik ya antara kelompok Islam dan kelompok non-Islam saat itu dalam konteks Pilkada Jakarta seakan-akan tidak pernah terjadi. Bapak Ibu semua, apa yang ingin saya katakan adalah saya dari dulu selalu mengatakan berpolitik itu biasa-biasa saja. Maknai politik itu ini sebatas soal bagaimana memenangkan pertarungan politik. Apa yang ingin dimenangkan secara politik? Ya kalau konteksnya pilkada ya menang sebagai gubernur, menang sebagai wakil gubernur. Setelah itu ya bagi-bagi jabatan, entah di Pemda, entah di apapun. Politik sederhana itu. Begitupun dengan Pilpres. Pilpres itu adalah soal bagaimana memenangkan pertarungan presiden dan wakil presiden. Begitupun dengan Pileg, bagaimana seseorang itu terpilih sebagai anggota dewan. Jangan pernah misalnya politik itu seakan-akan kalau dia membangun narasi-narasi besar, dia ingin misalnya seperti orang berdakwah, kemudian misalnya dia seakan-akan berjuang demi agama dan seterusnya. Bagi saya terlampau simplistis ya. Di politik itu adalah ruang bagaimana pertarungan politik itu soal memperebutkan kekuasaan, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi anggota dewan, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Saya selalu mengatakan kalau berpolitik mungkinlah ada niatnya, nilai-nilai kebaikan, tapi tidak tepat karena di politik itu tidak hitam putih. Politik itu menuntut fleksibilitas, politik itu menuntut negosiasi, politik itu menuntut bagaimana kita itu harus membuka ruang seluas-luasnya kepada orang dan kepada pihak yang selama ini mungkin bermusuhan, membuka diri kepada pihak-pihak yang selama ini mungkin saling berhadapan-hadapan, membuka diri dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mungkin selama ini saling membenci satu sama yang lain. Dan itu yang terjadi pada Ahok dengan Anies Baswedan. Melalui perjumpaan yang 3 kali, seakan-akan tidak pernah terjadi pertentangan yang sangat ekstrim di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Itulah yang saya sebutkan. Apalagi para pendukung politik tidak terlampau bagaimana pertarungan politik itu yang sesungguhnya. Janganlah politik itu ngotot-ngototan seperti ini semacam perang agama, perang antar suku, perang antar etnis. Tidak sesederhana itu. Bagi para politisi yang saya pahami, politik itu sesimpel how to get the power. Jadi politik itu adalah hanya untuk merebut kekuasaan. Bagi mereka, kenapa mereka itu saling ngotot, seakan-akan saling berkonfrontasi? Ya supaya mereka terpilih jadi gubernur, terpilih jadi anggota dewan, terpilih jadi presiden, terpilih jadi wakil presiden, dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang mereka kejar, kekuasaan. Kekuasaan itu ya adalah jabatan politik. Nah, sementara Pak, bagi para pendukungnya yang tidak mendapatkan apapun, publiknya terbelah, ada yang begitu banyak perceraian itu terjadi cukup luar biasa gara-gara mendukung A dan mendukung si B.
Bahkan ada kuburan yang dibongkar gara-gara beda pendapat soal pilkada, mungkin juga beda pendapat karena pilpres dan seterusnya. Cukup sudah politik kita nggak segitu-gitu amat, karena saya kira konfrontasi politik, pertentangan politik di Indonesia itu tidak lagi didasarkan atas idealisme dan nilai-nilai. Tapi yakinlah bahwa pertarungan politik di Indonesia adalah dia hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan secara politik, hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik strategis, jadi gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, presiden, dan wakil. Sesimpel itu aja. Makanya inilah yang saya selalu katakan ke teman-teman dan Bapak Ibu semua, sekaligus ini pengingat bagi saya, reminder, jangan pernah melihat politik itu hitam putih. Mencintai sekadarnya saja, membenci pun juga sekadarnya saja, itu dalam politik ya. Karena hari ini teman, besok bisa menjadi musuh. Hari ini musuh, besok menjadi teman, dan itu terjadi dalam politik kita, baik di pilpres ataupun di pilkada. Oleh karena itu, saya kenapa tertarik ingin bicara tentang pertemuan Anies Baswedan dengan Pak Ahok dalam acara di Jakarta hari Jumat yang lalu. Ini adalah sebagai pengingat bahwa orang yang dulu saling membenci, saling bermusuhan, saling misuh-misuh, hampir membelah warga Jakarta dan publik secara umum, bisa bertemu kok, bisa berkongsi, dan bisa saling akrab. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.